Saya belajar banyak hal dari keterpurukan ekonomi saya sekarang. Salah satunya adalah saya lebih belajar menghargai hal-hal kecil. Saya lebih menghargai hal-hal yang dulu saya anggap remeh. Salah satunya adalah ketika saya dulu menghabiskan uang 50.000 sampai 100.000 untuk satu orang sekali makan, saya anggap itu hal yang biasa. Entah sama keluarga nih, jalan keluar bareng-bareng makan di luar, satu orang menghabiskan mungkin 50 sampai 70.000, saya anggap itu biasa. Atau saya ketika pergi sendirian pun ketemu sama teman, saya menghabiskan uang 50.000 sampai 70.000, saya anggap itu hal yang biasa. Tapi semenjak ekonomi saya jatuh, saya terpuruk, saya lebih menghargai uang 50.000 sampai 70.000 tersebut. Ketika saya akan membelanjakan uang 50.000 itu untuk sekali makan, itu saya berpikir sampai 2-3 kali. Saya berpikir bahwa seandainya uang 50.000 ini saya belanjakan untuk keperluan rumah, dalam tanda kutip ya, saya belanjakan untuk beli sayur, saya belanjakan untuk ke pasar, mungkin saya bisa memanfaatkan uang 50.000 tersebut untuk makan bersama keluarga selama 2 hari. Ya bisa beli telur, bisa beli tempe, sayur mayur, cabai, dan lain-lainnya. Padahal di waktu saya dulu, 50.000 bahkan mungkin 100.000 satu orang itu saya anggap ya biasa aja, nikmati aja. Tapi sekarang saya belajar untuk menghargai hal-hal kecil, hal-hal remeh tersebut. Jadi memang kadang keterpurukan kita itu tidak selalu hal negatif terus. Dari keterpurukan itulah saya belajar untuk lebih menghargai hal-hal kecil, untuk lebih menghargai hal-hal yang dulu saya anggap sepele. Sehingga saya tidak lagi mengeluarkan uang untuk sesuatu yang saya anggap kurang bermanfaat, untuk sesuatu yang saya anggap sia-sia. Dulu mau beli apa aja, baju kah, celana kah, sepatu, mau harga ratusan ribu, bahkan mungkin 1 jutaan sepatu, saya anggap normal-normal aja sebagai reward, sebagai penghargaan buat saya sendiri atau keluarga. Tapi sekarang saya pikir untuk membeli barang tersebut, ya sepatu saya dulu beli 1 juta, saya lebih baik sekarang beli yang 300.000 juga bisa. Nggak perlu gengsi lagi, nggak perlu cari validasi lagi ke orang-orang. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang sedang dalam kondisi top ekonominya, top performanya, atau apapun itu, belajarlah untuk menghargai hal-hal kecil sebelum akan datang masanya kamu sedang terpuruk. Saya lagi nggak mendoakan, semoga kita semua selalu dalam kondisi ekonomi yang bagus, tapi kita nggak ada yang tahu ya, 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, 10 tahun mendatang, ekonomi kita akan tetap bagus. Jadi mulai dari sekarang belajarlah untuk menghargai hal-hal remeh yang ternyata berdampak besar di kehidupan kita di masa mendatang. Dari mengeluarkan uang, kita harus benar-benar pastikan uang itu terpakai dengan baik, dengan benar. Terus kita mulai sisihkan dana darurat, sisihkan nabung. Yang saya bilang di video saya sebelumnya bahwa seandainya kita nabung 100.000 aja per bulan, dalam waktu 1 tahun sudah terkumpul 1.200.000. Dalam 10 tahun sudah terkumpul 12 juta. Uang 12 juta itu mungkin 10 tahun mendatang akan menolong kita saat kondisi ekonomi kita sedang down. Jadi jangan anggap remeh hal-hal kecil tersebut, karena akan berdampak besar di masa mendatang. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Ini adalah kisah inspirasi atau kisah peringatan dari seorang karyawan yang gagal, yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun tapi hasilnya nol. Kenapa saya bilang nol? Karena dengan masa kerja saya seharusnya bisa memiliki sesuatu yang seharusnya lebih dari sekarang. Jadi sebelum kalian melangkah jauh dan na'udzubillah min dzalik menjadi seperti saya gagal, jangan sampai kalian terjerumus ke hal-hal yang saya lakukan. Kenapa penting belajar dari orang yang gagal? Karena orang yang gagal itu nggak memberikan angan-angan kosong. Orang yang gagal itu nggak memberikan impian yang semu. Tapi orang yang gagal seperti saya adalah memberikan pelajaran, memberikan pengalaman. Apa yang saya sampaikan, jangan kalian lakukan. Karena bisa jadi yang sedang kalian lakukan sekarang adalah langkah-langkah atau suatu kegiatan yang menuju kegagalan kalian di masa mendatang. Sakitnya bukan main, sedihnya bukan main, nyeselnya bukan main ketika kalian sudah berjalan nanti bertahun-tahun atau 10 tahun lebih, tapi kondisi kalian bukannya semakin baik, justru semakin buruk. Jadi silahkan tulis di kolom komentar untuk respon kalian tentang video saya ini.
Semoga video saya juga bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman semua sebagai alarm, sebagai peringatan, supaya kita melangkah lebih hati-hati untuk masa depan yang lebih baik.